Ternyata ini loh akar permasalahan dari literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Sebelumnya mungkin kalian berpikir, ini orang siapa sih kok sok-sokan bahas tentang finance atau keuangan? Makanya kenalan dulu dong, nama aku Janatul Jasmine. Aku bukan ekonom, analis keuangan, atau praktisi keuangan lainnya. Aku hanyalah mahasiswa jurusan ekonomi syariah yang kebetulan dapat tugas untuk membahas topik tentang inklusi dan literasi keuangan Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas sebenarnya apa sih yang menjadi masalah utama dari literasi dan inklusi keuangan Indonesia. Oke, sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu nih, apa aja sih problem keuangan di Indonesia? Mungkin ini kalau kita lihat secara personal ya. Kita sering lihat nih di berita-berita, banyak kasus gagal bayar, baik itu pinjol yang ilegal maupun yang legal, atau klaim dari asuransi yang susah dibayarkan, atau bahkan yang lagi marak ketika pandemi kemarin tentang investasi bodong. Ketika masyarakat sedang membutuhkan uang, uangnya malah mengalami kerugian atau kehilangan. Kalau lihat yang kayak gitu miris ya. Makanya masalahnya ini harus segera diselesaikan sampai akar-akarnya. Kalau misalnya diteliti nih, ternyata problem tentang keuangan tersebut dibagi menjadi dua, secara literasi keuangan dan secara inklusi keuangan. Pertama, problem literasi keuangan Indonesia. Oke, buat yang belum tahu, literasi keuangan itu merupakan pengetahuan atau keterampilan dalam mengelola keuangan. Jadi bukan hanya sekedar tahu tentang produk keuangan, tapi ketika seseorang tersebut udah mulai sadar untuk mengelola keuangannya secara bijak. Atau mungkin ini biasa disebut sebagai financial planning atau perencanaan keuangan. Nah, menurut data SNLIK, Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sudah mencapai 49,68%. Well, meskipun masih setengahnya, ini tuh ternyata sudah menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yang hanya berada di kisaran 38%. Adapun sebenarnya obstacle yang masih menjadi hambatan utama dari literasi keuangan Indonesia. Pertama, mindset yang masih salah soal uang. Contoh konkretnya itu ada banyak banget ya. Cuma mungkin stigma yang masih melekat di masyarakat Indonesia itu adalah uang yang kita miliki itu ya buat hari ini aja. Belum ada sense of responsibility di mana uang tersebut sebenarnya untuk masa depan kita kelak atau generasi selanjutnya. Nah, ternyata nih, seseorang yang belum memiliki mindset keuangan yang benar cenderung mengalami kerugian yang lebih besar dari sisi keuangannya. Misalnya, lebih mudah ditipu, seperti investasi bodong misalnya, atau kerugian-kerugian lainnya yang tidak terlihat, seperti kenaikan inflasi yang ternyata menggerus nilai uang yang kita miliki. Jangan sampai ya. Kalau kata buku Psychology of Money, sikapmu terhadap uang sebenarnya ditentukan oleh bagaimana gaya hidupmu atau kepribadianmu. Dan mengolah uang itu bukan soal kecerdasan, melainkan kepribadian. Kadang kita tuh suka berpikir ya, ketika income naik, ya kita berhak dong untuk menaikkan lifestyle kita. Gak ada yang salah sih sebenarnya, tapi akan menjadi salah ketika kenaikan lifestyle itu sendiri ternyata lebih besar daripada kenaikan income-nya. Atau ini tuh sering disebut sebagai efek Diderot. Ketika income kita tuh misalnya naik, terus kita merasa berhak untuk mengganti ponsel yang lebih baik. And then dengan adanya ponsel yang lebih canggih, kita merasa berhak untuk datang ke tempat-tempat yang estetik, coffee shop misalnya, dan juga terus mengupgrade ke penampilan yang harus ditingkatkan agar terlihat mapan dan sukses. Padahal kan pajaknya justru semakin naik ya. Atau sebenarnya ketika income kita naik itu bisa dijadikan momentum sebagai fast track untuk mencapai financial freedom. Siapa sih yang gak pengen financial freedom? Aku aja pengen. Nah, sekarang kita masuk dari sisi problem inklusi keuangan Indonesia.
Buat yang belum tahu, inklusi keuangan menurut World Bank adalah kemampuan atau tingkat akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk atau layanan keuangan. Dan menurut survei juga, indeks inklusi keuangan tahun 2022 sudah mencapai 85,10%, meningkat dari periode sebelumnya yang hanya berkisar 38,16% di tahun 2019. Ada beberapa problem utama yang masih menjadi concern mengenai inklusi keuangan. Ini sih versi aku. Yang pertama, masih banyak loh masyarakat yang unbanking atau belum mempercayai bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Pernah lihat kasus ini? Di mana masih ada orang yang menyimpan uangnya di bawah kasur sampai akhirnya kena rayap. Duh, sayang banget ya, mungkin uang tersebut pengen dipakai untuk umroh atau membeli impian-impian yang lain, tapi jadi nggak tercapai karena nggak bisa dipakai. Kenapa sih mengakses ke dunia perbankan menjadi penting? Karena ketika bisa mengakses ke dunia perbankan akan membuka jendela untuk masuk ke industri keuangan lainnya seperti investasi, asuransi, skema pembiayaan, maupun produk-produk fintech lainnya. Kedua, misinformasi atau trust issue mengenai produk keuangan. Menurutku ini juga masih menjadi PR untuk meyakinkan kembali bagi orang-orang yang trust issue mengenai produk keuangan. Sebagai contoh, ada yang trauma berinvestasi karena pernah mengalami kerugian yang sangat besar akibat terjadi krisis ekonomi. Atau ada yang trauma asuransi karena pernah mengalami gagal klaim. Atau juga ada loh yang gak percaya buat nabung di bank karena pernah mengalami moral hazard atau penarikan besar-besaran yang dilakukan pada krisis 98. Tentunya ini menjadi PR bagi kita semua untuk meyakinkan kembali orang-orang tersebut agar lebih mempercayai produk dan layanan keuangan di Indonesia. Ketiga, skeptis mengenai update produk keuangan. Aku mau nanya nih, menurutmu kalau ada UMKM jualan cilok dan butuh pembiayaan, kira-kira abang bisa kasih pinjaman nggak? Mungkin udah banyak yang pesimis kali ya, karena emang bener nih menurut data masih sedikit UMKM yang mau melakukan pinjaman ke bank. Padahal nih, kalau menurut Dewan Nasional Keuangan Inklusif ternyata bisa loh buat UMKM mengajukan permodalan ke perbankan. Karena ada beberapa syarat pemenuhan kredit yang menjadi pertimbangan, yang dalam poin utamanya adalah karakter. Jadi bank itu biasanya yang paling utama melihat dari karakter apakah orang tersebut itu bisa melunasi pinjamannya. Ya baru aksesoris yang lain seperti collateral, condition of economic, capacity, dan lain-lain. Jangan sampai karena udah pesimis duluan buat minjem uang ke bank, akhirnya mengandalkan pinjol-pinjol yang cepat cair tapi harus membayar bunga yang besar. Dan kalau misalnya bisnisnya nggak berjalan lancar, kerugiannya jadi 2 kali lipat nih, kerugian bisnis dan kerugian dari utang bunga yang akan sulit dibayarkan. Duh, miris banget kan? Padahal nih ya, buat yang mungkin lebih concern ke anti riba, udah banyak kok lembaga keuangan yang berbasiskan syariah. Jadi insya Allah halal. Keempat, tantangan digitalisasi sebagai solusi inklusi. Kita udah tahu banyak ya bahwa digitalisasi itu sebenarnya menyokong inklusi keuangan Indonesia untuk lebih baik lagi. Dengan adanya digitalisasi, kita bisa melakukan transaksi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Tapi nih, ternyata untuk mengakses layanan keuangan digital perlu internet yang stabil. Dan ini akan menjadi masalah bagi masyarakat yang masih kesulitan memperoleh akses internet. Tadi kita udah tahu ya, problem keuangan secara menyeluruh nih. Terus ini jadi tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Menurutku ya, kita tuh nggak bisa ngejudge bahwa ini menjadi tanggung jawab sebagian pihak. Karena tentang literasi dan inklusi keuangan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau dianalogiin, percuma juga pemerintah menggalakkan program literasi dan inklusi keuangan kalau masyarakatnya masih belum aware dan praktek.
Percuma juga bagi startup vintage atau lembaga keuangan yang udah meningkatkan performa dan kinerjanya, tapi masih belum ada user atau customernya. Atau percuma juga masyarakat udah mulai aware mengenai produk keuangan, tapi produk keuangannya aja masih belum bagus. Jadi rasa-rasanya ya semua pihak harus involve dan terjun langsung untuk bersinergi dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Salah satu strategi yang sebenarnya udah dilakuin untuk naikin literasi dan inklusi keuangan, yakni melalui program keuangan inklusif, di mana salah satunya adalah layanan keuangan digital atau LKD. Dan LKD ini tuh bentuknya ada banyak banget ya, kayak e-wallet atau dompet digital, mobile banking yang merupakan apps tambahan dari layanan bank yang ada fisiknya, atau juga ada bank digital, fintech peer-to-peer lending, payment gateway, atau branchless banking. Nah, jadi kalau kalian sering lihat nih gerai-gerai yang ada tulisan BRI Link, maka ini adalah agent branchless banking. Sejauh ini, branchless banking milik BRI Link aja tuh udah bisa menjangkau lebih dari 75% desa di Indonesia. Yang berarti masyarakat pelosok aja tuh udah bisa mengakses ke dunia perbankan. Sebenarnya apa sih mimpi Indonesia sampai pengen banget indeks literasi dan inklusi keuangan itu meningkat? Kalau kita bicara dari logika ekonominya, ketika indeks literasi dan inklusi keuangan meningkat, maka secara nggak langsung indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat meningkat dan merata. Kalau udah begini, finally aktivitas ekonomi pun akan semakin meningkat. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang ikut meningkat juga. Dan akhirnya ini menjadi indikator utama sebagai pemenuhan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kalau seandainya literasi dan inklusi keuangan masih segitu-gitu aja bahkan memburuk, kira-kira apa yang terjadi ya? Pastinya problem keuangan gak akan pernah selesai, bahkan lebih buruk. Dan tentunya ini akan memberikan efek domino bagi berbagai pihak. Oke, segitu dulu kontenku mengenai topik literasi dan inklusi keuangan. Kira-kira selanjutnya bahas apa lagi ya? Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah!